Britania Raya yakni Inggris, Kanada, dan Australia resmi mengakui Palestina pada Minggu 21 September 2025. Sementara diketahui mereka merupakan sekutu Israel yang kini justru berbalik arah. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer buka suara terkait keputusan tersebut. Ia mengatakan langkah ini bertujuan untuk membangkitkan kembali perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel. Pengakuan ini menjadi momen bersejarah lantaran Inggris meletakkan dasar-dasar pendirian negara Israel. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan keputusan negaranya merupakan bentuk pengakuan terhadap aspirasi sah dan lama rakyat Palestina. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku kecewa lantaran sekutunya mengakui Palestina. Ia mengklaim pengakuan itu sebagai hadiah absurd untuk terorisme. Meski begitu, Netanyahu mengatakan langkah beberapa negara mengakui Palestina tidak akan berdampak. Netanyahu menegaskan tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Jordan. Bahkan ia menjamin operasi di wilayah tersebut justru akan semakin diperluas. Sementara itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa ada keinginan kuat dari warga Israel agar perang di Gaza diakhiri. Di samping itu, dukungan terhadap pemerintahan koalisi Netanyahu semakin menurun. Hal itu terjadi sejak Netanyahu meminta warga Israel menerima bahwa negara mereka makin dikucilkan oleh masyarakat dunia. Bahkan puluhan ribu warga Israel yang menggelar aksi unjuk rasa agar pemerintah Israel mewujudkan kesepakatan yang bisa memulangkan para sandera. Iran dan Amerika Serikat kembali memanas selesai 2 kapal induk dan 2 helikopter Washington mendekati Selat Hormuz sejak Kamis 18 September lalu. Keberadaan mereka menjadikan Iran siaga tinggi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat Israel dengan Tehran. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat mengirim 2 pesawat pengintai, 2 helikopter, dan 2 kapal induk USS Nimitz. Iran siaga lantaran USS Nimitz merupakan kapal bertenaga nuklir yang dialihkan ke Timur Tengah sejak Juni 2025. Di satu sisi, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM buka suara terkait pengerahan kapal nuklir hingga helikopter Amerika Serikat. Pihaknya berdalih pergerakan itu terkait dengan pertemuan perwakilan Amerika Serikat Kuwait di atas kapal tersebut. Hal itu pun disebut terkait keamanan Teluk Arab Utara. Meski begitu, pejabat senior militer Iran, Jenderal Ahmad Reza Pordastan mengklaim Tehran sedang siaga tinggi. Ia mengatakan pasukan Iran akan melakukan balasan jika musuh mencoba melakukan sesuatu atau menyerang. Tak hanya itu, Iran pun meminta Qatar mengusir pasukan Amerika Serikat yang berada di teritorial negara mereka pasca serangan Israel ke Doha. Diketahui Qatar menjadi satu di antara pusat penempatan pasukan Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah. Inggris, Kanada, Australia resmi mengakui kenegaraan Palestina pada Minggu 21 Agustus. Hal itu disambut baik oleh sayap militan Palestina seperti Hamas dan Fatah. Mereka girang lantaran Israel dihianati oleh negara-negara sekutunya. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, Hamas memuji langkah ketiga negara itu selesai mengakui Palestina. Hamas menyebut langkah itu sebagai penegasan hak rakyat Palestina atas tanah dan tempat suci mereka. Pihaknya menekankan bahwa langkah tersebut harus disertai dengan tindakan-tindakan praktis untuk menghentikan genosida. Hamas juga meminta agar negara-negara itu melawan proyek aneksasi dan Yahudisasi di tepi barat serta Al-Quds yang diduduki. Militan Palestina juga mendesak masyarakat internasional dan PBB untuk mengisolasi Israel. Tak hanya itu, Hamas meminta agar para pemimpin Israel diberi sanksi dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan kemanusiaan. Fatah juga menyambut baik keputusan Inggris, Australia, dan Kanada. Pihaknya menggambarkan langkah tersebut sebagai pengakuan bersejarah dan kemenangan bagi hak-hak Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.